Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin serta sholawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 11 Kota Bengkulu atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 11 Kota Bengkulu, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 11 Kota Bengkulu, dan yang saya hormati Bapak Ibu Staf Tata Usaha SMP Negeri 11 Kota Bengkulu. Berdirinya saya di sini, saya mohon izin untuk menyampaikan kegiatan BIMTEK yang sudah saya ikuti pada tanggal 11 sampai 13 November 2022, yaitu BIMTEK pengelolaan dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran yang diadakan oleh BPMP Provinsi Bengkulu, yang mana pesertanya adalah guru SD, SMP, SMA, ditambah dengan guru PAUD dan PKBM di Provinsi Bengkulu. Jadi ada perwakilan dari Kota Bengkulu dan kabupaten-kabupaten yang lain. Selaku ketua panitia yaitu Bapak Rusmanto Eskom MTPD, Kepala BPMP yaitu Ibu Dr. Anda Widiati Rosita MPD. Dalam hal ini beliau juga menyampaikan tentang kebijakan BPMP yang salah satu isinya mengenai mengapa LPMP itu sekarang namanya berubah menjadi BPMP. Narasumber pada kegiatan ini yang pertama adalah Pak Sofian SIP MSI dan Pak Rusmanto Eskom MTPD yang menyampaikan materi pembuatan dan editing video pembelajaran dengan aplikasi InShoot. Jadi di sini beliau narasumber itu mengajarkan kepada peserta atau berbagi ilmu kepada peserta tentang menggunakan aplikasi InShoot. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mengenal dan bahkan mungkin sudah menggunakan aplikasi itu. Di situ kita belajar untuk membuat video-video yang nantinya akan digabungkan menjadi salah satu karya dalam bentuk video itu gabungan yang ada kaitannya dengan materi pembelajaran kita. Jadi nanti pada akhirnya kita bisa menggunakan karya kita ini untuk mengajar di kelas atau untuk kita upload di media sosial, baik itu YouTube, TikTok, Instagram dan lain-lain ya, atau Snap WA. Jadi di sini juga kita diarahkan untuk menjadi seperti kayak YouTuber seperti itu Bapak Ibu. Tapi selaku kita sebagai seorang guru. Narasumber yang berikutnya Bapak Muhammad Jarnawi MPD atau sering disapa dengan Mr. J. Materi yang disampaikan adalah melaksanakan asesmen dengan Google Form dan Quizzes. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan istilah ini ya, karena kita juga sudah pernah menggunakan Google Form dengan Quizzes. Jadi, tapi pelaksanaannya pada saat kita pembelajaran daring. Saat ini, pada saat tatap muka, kita mungkin hampir bisa dibilang tidak lagi menggunakan itu. Tapi inilah seharusnya meskipun kita tatap muka dengan asesmen dengan menggunakan Google Form dan Quizzes ini masih tetap kita gunakan sesuai dengan judul BIMTEK-nya, yaitu penggunaan TIK dalam pembelajaran. Jadi mungkin terkendala dengan anak-anak tidak bisa membawa handphone ke sekolah, mungkin kedepannya agar bisa diperbaiki lagi. Yang berikutnya adalah Bapak Denny Rohendi MPD atau sering disapa dengan Kang Dero. Beliau ini datang dari Bogor Bapak Ibu. Jadi
beliau ini belum pernah ke Sumatera sebelumnya. Jadi pertama kali beliau menginjakkan kaki di Sumatera itu alhamdulillah di Provinsi Bengkulu. Jadi kita bersyukur sekali kedatangan beliau. Materi yang beliau sampaikan sangat banyak, yaitu membuat slide mengajar dengan animasi keren, infografis materi, yang kedua. Yang ketiga, membuat komik strip pembelajaran. Yang keempat, membuat lembar kerja cetak dan digital. Dan yang terakhir adalah membuat video pembelajaran. Yang kesemuanya ini dibuat menggunakan aplikasi Canva. Jadi lagi-lagi mungkin Bapak Ibu semua, terutama adik-adik, mungkin kan sudah mengenal aplikasi ini dan bahkan mungkin sudah menerapkannya untuk membuat bahan ajar seperti itu. Nah, yang kita tahu selama ini, yang saya tahu selama ini bahwa Canva itu ada yang free dan ada yang pro. Jadi fitur-fitur yang bisa kita gunakan di Canva free itu terbatas. Tapi kalau yang pro itu berbayar, banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan. Tapi ada kabar baik Bapak Ibu. Kita kan punya akun belajar. Jadi kalau kita membuat akun Canva dengan menggunakan akun belajar, maka kita bisa mengajukan diri ke kementerian untuk dapat Canva pendidikan. Canva pendidikan ini fitur yang diberikan lebih dari yang Canva Pro dan itu gratis. Untuk kita alhamdulillah, untuk pendidik yang mempunyai akun belajar, kita semua punya kan Bapak Ibu ya. Jadi dari semua materi yang disampaikan di aplikasi Canva ini, intinya adalah kita membuat tampilan-tampilan, slide-slide, video-video, bahkan seperti banner ya Bapak Ibu, ada banner yang untuk pengumuman yang panjang itu namanya infografis materi. Kita bisa buat seperti itu. Kemudian komik, jadi anak-anak belajar sambil membaca komik. Kalau kita pernah baca komik, mungkin Bapak Ibu ingat tampilannya ada gambar, kemudian ada bulat-bulat yang ada tulisannya, seperti itu kan. Bahkan di Canva ini bisa dibuat gambarnya bergerak. Jadi memang dari awal kita harus diarahkan untuk penggunaan tik tadi. Jadi memang diharapkan nanti ke depannya sekolah kita setiap anak bisa memegang handphone. Di beberapa sekolah SD itu mungkin ada yang sudah mendapat bantuan smartphone, bukan ya, kayak tab seperti itu. Jadi bisa digunakan untuk asesmen, untuk kuis, untuk Google Form dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir ada RTL Bapak Ibu. Jadi kegiatan kami selama 3 hari itu jumlah jam pelajarannya itu adalah 36 jam. Jadi kami pada saat pelatihan kemarin, di setiap materi itu kami sudah ikuti, kami membuat apa yang diarahkan oleh pemateri atau narasumber, dan di setiap akhir materi kami mengumpulkan tugas. Tapi tugasnya tentu saja apa adanya waktu itu karena mungkin belum paham. Tapi di RTL ini salah satunya yaitu kegiatan ini saya dapat berbagi apa yang kami kerjakan pada saat BIMTEK, dan yang kedua yaitu semua tugas yang sudah kami kumpulkan pada saat BIMTEK itu dibuat ulang. Jadi kami harus membuat lagi semua materi yang sudah disampaikan oleh narasumber, baik itu video, komik, dan lain-lain, infografis, itu nantinya untuk dikumpulkan ke panitia melalui Google Drive dan Google Classroom. Jadi kami ada classroomnya. Jadi kalau kami tidak mengumpulkan tugas ini, nanti tidak cukup 36 jam pelajaran itu. Jadi Bapak Ibu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kemana Akin menghilang selama 3 hari ini itu adalah di BPMP Provinsi Bengkulu dengan mengikuti pelatihan BIMTEK, pengelolaan dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa belajar bersama dan dapat mengaplikasikannya untuk pada kegiatan pembelajaran kita. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.